Berarti ya Ibu ya. Nah, nggih. Assalamualaikum Ibu Romi. Waalaikumsalam Ibu Ani, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Ibu di sana juga sehat ya. Sehat-sehat Ibu. Iya. Apa namanya, Begini, senang sekali ya, bisa ketemu Ibu. nggih. Ya, senang sekali Senang ketemu sekali Bapak. ya, walaupun lewat begini kita bisa komunikasi. Begini Bu, di dalam percakapan kita 15 menit ini, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Eh, Begini Bu, sebenarnya saya ada apa namanya, ada permasalahan yang ganjal sih dalam pikiran saya Bu. Eh, saya ingin bertemu Ibu tuh agar saya bisa menceritakan gitu tujuan dan maksud saya Bu. Nah gini Bu Ani, saya di sekolah kan punya program nih Bu. Program itu permasalahannya anak-anak di sekolah saya, terutama kelas yang saya ajar itu mereka pengetahuan matematikanya masih sangat rendah Bu. Jadinya dalam artian diberikan materi ini belum semuanya bisa mengikuti seperti itu. Misalnya mereka diberikan materi pecahan, ada yang belum paham sama perkalian atau pembagian seperti itu Bu. Jadinya saya ingin membuat apa namanya sebuah inisiatif praktik baik atau perubahan di kelas saya agar anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran matematika dengan baik seperti itu Bu. Iya, terima kasih Ibu Romi sudah menjelaskan tujuannya, yaitu mungkin membuat program untuk pembelajaran matematika ya Bu ya. Ya, Kenapa? Dari sini dari segi mana sih Bu, Ibu jadi mau nih tujuannya nih matematika ke depannya mau apa gitu? begini sih Bu, standarnya sih kalau kita kan harus apapun yang kita ajarkan itu harus mencapai tujuan kan seperti itu Bu. Iya, betul. Saya mengajar anak-anak kalau anggap dari 30 siswa itu yang bisa mencapai tujuan cuma 5 orang, yang lainnya belum seperti itu Bu. Jadinya kan menjadi masalah juga buat saya. Saya merasa gagal sebagai seorang guru jika anak-anak belum bisa mencapai tujuannya seperti itu. Iya, Ibu. Di sini Ibu Romi menjelaskan ya, bercerita kepada saya dari jumlah siswa yang 30 atau 20 Ibu? 30 Bu. 30 orang. Jadi cuma 5 orang yang bisa menangkap baik tentang pembelajaran matematika nih. Itu Iya. ya Bu ya. Nah, Hmm. terus bagaimana Ibu bisa mengembangkan ya 25 orang itu biar bisa tercapai tujuan Ibu tadi gitu. Begini Bu, saya punya rencana. Itu maunya sih anak-anak saya ajak untuk belajar di bawah tingkatan kelas. Maksud saya di sini mungkin Ibu belum paham. eh, Saya kan mengajar kelas 5, sementara Iya. anak-anak itu akan saya ajarkan materi kelas 4 atau kelas 3 sesuai dengan kebutuhan belajarnya, seperti itu Bu. Ya, materi anak-anak ini Ibu memegang kelas 5 ya. Tapi rencana Ibu anak-anak yang 25 yang belum sampai bisa kita sebut KKM-nya belum ya, belum mencapai maksimal KKM-nya, tapi kita juga tidak bisa sih apa anak ini harus KKM begini, tapi bagaimana kita bisa menanggulanginya. Nah, terus apakah tidak ada masalah Ibu? Ini kan kelas 5 nih ya. Terus Ibu turunkan ke tingkat bawah untuk matematikanya. Apa yang Ibu bisa apa ya? Komunikasikan dulu ke siapa saja? Karena ini nantinya dampaknya apa ini? Gitu. Begini Ibu, mungkin Ibu belum begitu paham mungkin maksud saya. Iya. Di sini bukan berarti saya di kelas mengajar materi yang berbeda, tidak.
saya itu pertama itu memberikan pretest dulu untuk semua murid. Kemudian dari hasil pretest itu saya memetakan kebutuhan murid. Sampai di mana si A, si B, si C atau si D, kemudian saya kelompokkan gitu, Bu. Oh, Kemudian begitu. setelah saya tahu itu kebutuhan muridnya, ya itu saya gunakan sebagai dasar nanti, Bu. Sebagai dasar apa materi apa yang akan saya berikan. Misalnya kelompok A sudah bisa memahami materi kelas 5. Kelompok B masih belum memahami tentang pembagian. Kelompok C masih di perkalian. Nah, itu maksud saya bukan di kelas saya memberikan tugas itu, Bu. Ini tugasnya terstruktur ya, Bu. Istilahnya di luar jam pelajaran kita seperti itu. Mungkin ini bisa kita berikan sebagai penugasan terstruktur. Seperti itu mungkin pada saat jam istirahat atau mungkin pada hari Sabtu itu karena kita kan pengembangan diri juga, anak-anak mungkin bisa di sana bisa berkonsultasi langsung atau setelah saya berikan penugasan mereka menyetor tugasnya kepada saya, di sana saya membimbing mereka seperti itu sih, Bu, maksud saya. Oh iya, saya sudah mulai nih merasakan apa yang ingin Ibu inginkan ke depannya ya, Bu ya. Diadakannya pretest, kemudian Ibu membimbing siswa tersebut. Bimbingan itu dari segi apa gitu, Bu? Boleh saya tahu? Bimbingannya tentunya kan dari segi apa namanya, Bu, mereka anak-anak kan menyetor tugas pada saya, itu bimbingannya kita carikan kelas kosong mereka dan jadwalnya kan sudah saya tentukan juga. Misalnya ya kelompok A bisa bimbingan misalnya jam istirahat gitu, atau kelompok B yang belum bisa pada saat hari Sabtu atau kapan gitu. Kita kelompokkan saja dia mereka untuk membimbing sesuai dengan tugas-tugasnya, tidak gabung langsung seperti itu, Bu. Saat Ibu membimbing siswa nih, Ibu bisa berkolaborasi dengan siapa? Sebenarnya Ibu kalau memang ini cakupannya masih kelas saya, mungkin saya masih bisa handle begitu. Jika ini terkait dengan program sekolah dan kita sudah bekerja sama dengan kelas-kelas yang lain, ya kita pasti kerjasama dengan rekan-rekan guru, rekan sejawat seperti itu. Nah, ini kan perlu juga koordinasi menurut saya dengan kepala sekolah, begitu juga dengan rekan guru yang lain seperti itu. Kan apa namanya keberhasilan program ini kan tidak hanya untuk kelas kita nanti, tapi untuk sekolah juga. Jadi keberhasilan ini nanti dampaknya untuk pengembangan sekolah gitu ya? Iya. Begitu ya, Bu ya? Ya, untuk pengembangan sekolah gitu. Kalau saya tangkap tadi kan kayak untuk meningkatkan pengembangan sekolah itu dilihat dari apa ya, selain matematikanya bisa nggak sih untuk pengembangan sekolahnya? Sebenarnya maksud Ibu materinya? Iya. Nah, itu Bu ya? Iya. Selain fokus matematika, Ibu ngambil matematika aja atau ada mata pelajaran yang lain yang bisa meningkatkan anak yang 25 orang tadi, selain matematika ada pembelajaran lain di? Sebenarnya sih bisa saja Ibu, karena saya ini kan maksudnya saya mau mengambil programnya satu-satu dulu gitu. Kalau program lain yang memang ada dalam pikiran saya itu terkait dengan anak-anak itu belajar di bawah tingkat kelas, karena di kelas 4 itu saya juga sempat mengajar di kelas 4, kebetulan gurunya tidak hadir. Saya di sana ada 3 orang murid yang memang belum bisa membaca, itu masih mengeja gitu. Jadinya kalau itu saya buatkan strategi baru, saya akan ajarkan mereka belajar tentang huruf-huruf flashcard dan segala macam itu di bawah tingkatan kelasnya juga. Oke deh, bagus tuh Bu Romi. Iya,
Oh, saya tadi kayaknya ada dengar nih, 3 orang murid juga ya, 3 orang murid yang, belum bisa membaca ya, Bu, ya? Ya, Hambatannya apa, Bu? Jadi dia tidak bisa membaca di kelas 3 gitu? menurut saya sih lingkungannya juga Ibu. Setelah saya cari tahu dari coaching yang saya lakukan, itu lingkungan di rumahnya juga orang tuanya sibuk, Bu. Sibuk jualan, itu tidak sempat mengajarkan anak-anak, itu sampai malam ada yang kerja begitu. Jadi anaknya terlantar ini. Jadinya mau belajar atau tidak itu orang tuanya nggak peduli seperti itu, Bu. Sampai saya apa namanya rekan sejawat saya itu sempat memanggil juga orang tuanya ke sekolah. Nggih. Sisa 4 menit percakapan kita, Bu Romi. Bisa Ibu Romi, kapan program ini Bu Romi mau laksanakan gitu? Rencananya sih tahun ajaran baru, Ibu. Bulan Juli ya? Ya, karena kan Juli tahun ajaran 2022 ya Bu Romi ya? Artinya kan yang kelas 5 tadi udah naik ke satu ya, tingkat nih, sudah naik ke ya, kelas 6 gitu, iya. Ibu, kan sama saja sistemnya. Oh, Berarti dia materi kelas 6, apa yang belum mereka pahami, kita belajar di bawah tingkatan kelas. Seperti itu. begitu. Ada lagi yang ingin Ibu Romi ceritakan ke saya? Masih ada 4 menit gitu, 4 menit ya. Ya, gimana ya Bu? Cukup berat sih sebenarnya kalau membuat sebuah program itu tanpa dukungan juga kan dari siswa kita, juga dari rekan sejawat, kepala sekolah, intinya warga sekolah, Iya, apapun yang kita lakukan itu tidak akan berhasil kan seperti itu Bu ya. betul. Iya, betul Bu Romi. Dari percakapan kita tadi, saya bisa mengambil catatan sedikit. Ibu Romi ini mau ke depannya ini bikin program pembelajaran khusus untuk matematika, ya Bu ya, untuk matematika. Bagus itu Bu. Kemudian anak yang belum paham, mungkin dari materi apa, anak yang belum paham bisa ditingkatkan dengan bimbingan. Ya, kata Ibu Romi tadi juga gini, memang sebelum Ibu Romi bikin program, Ibu Romi bisa komunikasikan dulu dengan kepala sekolah, kemudian dengan orang tua juga ya Bu ya, kemudian dengan teman sejawat juga bisa. Apakah ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Biar agar program yang Ibu bikin itu ke depannya ini bisa berjalan dengan baik gitu. Komitmen sih Bu, menurut saya. Komitmen, iya komitmen, betul Bu. Kalau kita tidak komitmen, apapun yang kita rencanakan Tidak tidak bisa akan pernah. berjalan. Iya. Ya, kembali kepada diri kita sendiri lagi Bu. Iya. Banyak rencana tapi tidak ada aksinya, juga sama hasilnya nol. Iya, betul Bu. Artinya rencana kita nanti kita bikin aksinya. Jadi di aksi itu kelihatan ini rencananya udah jalan atau belum. Kita bisa memonip ya Bu ya, begitu. Baik Ibu, masih bisa saya bercerita sama Ibu atau sudah waktu? Bagaimana perasaan Ibu setelah bercerita kepada saya? Kita saling sharing. Perasaan saya sih setelah bertemu dengan Ibu yang merupakan teman lama saya yang sudah ya menurut saya jauh lebih senior dan lebih hebat dari saya Bu, dengan penuh pengalaman. Sama-sama aja kita. Tentunya sangat bermanfaat sekali pertemuan kita hari ini Bu. Jadinya Alhamdulillah. apa namanya alur berpikir saya menjadi lebih jelas Bu. Yang tadinya buram sekarang sudah terang. Apa yang harus saya lakukan ke depannya untuk mewujudkan tujuan-tujuan saya Ibu.
Amin. Nggih. Semangat ya, semangat, komitmen. Insya Allah semua apa yang kita inginkan, yang kita programkan itu akan berjalan dengan baik. Nggih. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Ibu. Sama-sama Ibu Romi. Nggih. Selamat sore, sehat-sehat. Salam untuk keluarga. Mm-mm.